Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we study English today, we read Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, student. How are you today? I'm fine. I hope you are ready to study English. Okay, students, let's study about expressing the meaning and writing descriptive text. Anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini dengan bahas ungkapan, makna, dan menulis teks deskriptif. Terlebih dahulu kita mempelajari expressing ini, kita harus tahu kompetensi dasar yang kalian kuasai nanti, yaitu mengungkapkan makna dalam monolog pendek sangat sederhana dengan menggunakan ragam bahasa lisan secara akurat, lancar, dan berterima untuk berinteraksi dengan lingkungan terdekat dalam teks berbentuk deskriptif. Kemudian indikator atau pencapaian yang kalian capai nanti, siswa diharapkan 1. Mengidentifikasi berbagai informasi rinci dalam teks deskriptif. 2. Mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan teks deskriptif. Yang 3. Siswa bisa mengidentifikasi langkah-langkah retorika teks deskriptif. Anak-anak sekalian, materi kita yaitu tentang bacaan deskriptif atau teks deskriptif dengan title atau judul Avril Lavigne. Materi teks deskriptif ini terdiri dari 3 komponen, yaitu title, identification, and description. Untuk titlenya yaitu Avril Lavigne, dan identification, Avril Lavigne is a talented singer. Description-nya atau penjelasannya yaitu she is still young. She is beautiful young lady with straight blonde hair. She has black eyes and oval face. She has many good songs. She has a very beautiful voice. Kalian harus tahu arti dari beberapa kalimat yang ada di dalam materi tersebut. Untuk selanjutnya, activity yang pertama yang kita akan pelajari yaitu learn how to describe parts of the body below. Work in pairs. Pelajari bagaimana menjelaskan bagian-bagian tubuh berikut ini. Kita kerjakan dengan berpasangan. Yang pertama, kalian lihat di sini ada a picture atau gambar a fat man and a slim woman. Yakni a fat man adalah laki-laki atau orang laki-laki yang gemuk. Yang kedua yaitu a slim woman, yakni seorang wanita yang langsing. The second picture, gambar yang kedua yaitu a tall man and a short woman. A tall man di sini adalah seorang laki-laki yang tinggi badannya. And a short woman yaitu seorang wanita yang pendek. The third picture, gambar yang ketiga yaitu kita lihat di sini an oval fish and an round fish. An oval fish yaitu wajah ya berbentuk oval. Oval maksudnya di sini adalah berbentuk bulat lonjong atau bulat telur. Kemudian a round fish yaitu wajah bulat. The fourth
picture, yaitu gambar yang keempat, yaitu a straight hair and a curly hair. Straight hair yaitu rambut lurus, and curly hair yaitu rambut keriting. A fifth picture yaitu gambar yang kelima, thick lips and thin lips. Thick lip adalah bibir yang tebal, and thin lips yakni bibir yang tipis. Sixth picture, gambar yang keenam yaitu round eyes and slanting eye. Round eyes, mata bulat, ya. Kemudian a slanting eye yakni mata yang agak sipit atau kecil. Seven picture, gambar yang ketujuh yaitu a pointed nose, yaitu hidung mancung, dan a flat nose yakni hidung pendek. Eighth picture yaitu gambar yang ke-8, black hair and gray hair, rambut berwarna hitam dan rambut berwarna abu-abu. Baiklah anak-anak, now we study the way to describe somebody in a sentence. Sekarang kita pelajari mengenai bagaimana caranya mendeskripsikan seseorang di dalam sebuah kalimat. Yang pertama yaitu positive statement, yaitu kalimat positif. Bisa kita lihat rumusnya yaitu subject, be atau to be, plus adjective atau noun atau noun phrase. Ada beberapa subjek di sini, I, you, he, she, it, we, dan they. Beberapa subjek ini mempunyai to be yang berbeda, seperti contoh I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Bisa dibuat contoh, I am a student, you are smart, he is clever, she is a smart student, it is an easy task, we are diligent, they are a rich man. Ini adalah kalimat positif. Kita rubah atau change to negative statement, kita rubah ke kalimat negatif, yakni simple hanya memberikan kata not di belakang to be dengan rumus subject, to be, not, adjective atau noun phrase. Seperti perubahan seperti berikut ini, I am not a student. Nah, tinggal memberikan not ini. You are not smart. He is not clever. She is not a smart student. It is not an easy task. We are not diligent. They are not a rich man. Nah, mudah sekali kan? Ini adalah kalimat negatif. Nah, oke, student. Kita lanjutkan dengan activity yang kedua, yakni in pairs, recall the meanings of the words below, then label the parts of the head. Mari anak-anak, bahasan selanjutnya yaitu pada bagian ini kita mengetahui makna dari beberapa kata. Kemudian berilah label atau berilah kata yang sesuai pada bagian-bagian kepala. Seperti contoh cheek, chin, ear,
ear, forehead, lip, nose, and eye. Ini kalian sepadankan atau matchkan atau padankan kata-kata tersebut, kata-kata ini dengan bagian-bagian kepala yang sudah diberikan pada gambar berikut ini. Nah, ini gambar. Kemudian ada kata-kata ini, kemudian dipadankan dengan gambar ini. Oke. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan kita mempelajari mengenai teks deskriptif. Study the explanation below. Share your understanding with your classmate sitting next to you. Kita bahas mengenai genre of text. Genre of text yakni yang kita pelajari descriptive text. Jenis teks yang kita pelajari yaitu descriptive text atau teks deskriptif. Ada beberapa hal yang harus kita fahami di sini, yakni yang pertama social function. Social function dari teks deskriptif is to describe a particular person, place, or thing. Fungsi sosialnya itu mendeskripsikan atau menjelaskan seseorang, tempat, atau benda. Kemudian generic structure atau struktur yang harus kita kuasai untuk membuat teks deskriptif ada dua, yakni identification and description. Identification di sini dimaksud yaitu identifies phenomenon to be described. It gives general information of the person, name, job, and age, place or thing. Mengidentifikasi fenomena yang dijelaskan, yakni memberikan informasi secara umum berkaitan dengan orang. Yang dimaksud di sini yaitu nama, pekerjaan, dan umur, tempat atau benda. Yang B yaitu description. Description di sini yaitu describes parts, qualities, characters. Mendeskripsikan bagian-bagian, kemudian qualities dan karakter. Kualitas dan karakter. Sometimes descriptive text has general comment in the end. For example, he is a good person and we love him very much. Kadang-kadang teks deskriptif ini mempunyai komen yang secara umum pada akhir. Seperti contoh, he is a good person and we love him very much. Dia itu orang yang bagus, baik, dan kita sangat mencintainya. Ini akhir dari teks deskriptif, biasanya berkaitan dengan person. Oke, student. Next, kita lanjutkan dengan text 1, yaitu tugas yang pertama, evaluasi. Evaluasi ini kita lihat adalah teks deskriptif seperti contoh Mr. Rahmat. Mr. Rahmat is my uncle. He is a farmer in the country. He is 50 years old. He is tall and handsome. He has round eyes, a pointed nose, and thick lips. He has red hair. He is strong. His arms and legs are strong. His skin is brown. He is very diligent. He is also smart and honest. He is a good person and we love him very much. Nah, kita lihat di sini akhir dari bacaan di sini adalah he is a good person and we love him very much. Ini yang terakhir ini. Untuk pertanyaan,
Jadi setelah mengetahui arti atau terjemah dari bacaan teks deskriptif mengenai Mr. Ahmad, yakni questions number 1, what is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks di atas? Yang kedua, what kind of text? Apa jenis teks di atas? Yang ketiga, what is the generic structure of the text? Apa generic structure dari teks di atas tadi? Jadi kita sudah tahu mengenai teks deskriptif tadi. Terus kita berikan question atau pertanyaan berkaitan dengan bacaan Mr. Ahmad ini. Text 3 atau tugas yang ketiga yaitu berkaitan dengan perbandingan antara Ahmad dan Ali. Ahmad mempunyai umur 12 tahun, sedangkan Ali adalah 12 tahun. Yaitu age tadi, umur. Sedangkan eyes, matanya, Ali itu black, Ahmad itu black, and Ali adalah blue. Ahmad matanya berwarna hitam, sedangkan Ali berwarna biru. Hair, rambutnya Ahmad brown and short. Ya, rambutnya Ahmad nih coklat dan pendek. Sedangkan Ali blonde long straight, pirang, panjang dan lurus. Height atau berkaitan dengan tinggi badan, Ahmad 150 cm, 140 cm, sedangkan Ali 160 cm. Ali tingginya 160 cm. Weight atau berat badannya Ahmad 50 kg, 40 kg. Sedangkan Ali adalah 50 kg, 55 kg, 45 kg. Ya, ini kita tadi sudah membaca mengenai description about Ahmad and Ali. Lalu kemudian lengkapilah bacaan dengan menggunakan statement yang ada di dalam kotak ini tadi. Baiklah, bacaan di bawah ini kalian disuruh untuk melengkapi. Ahmad and Ali look bla 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 bla. They have the same bla 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 bla. Ahmad has bla 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 eyes and Ali has blue bla 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 bla. They both have bla 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 hair, but Ahmad has bla 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 hair and Ali has bla 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 hair. Ahmad is bla 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 and bla 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 bla, but Ali is bla 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 and heavy. As you can see, Ahmad does not look like Ali. They look different. Jadi ada perbedaannya. Kalian memahami bacaan, kemudian kalian isi titik-titik berdasarkan jawaban yang ada di kotak atas tadi. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan text 4. Text 4, tugas yang keempat ini adalah write 5 sentences about the people below. Include their look, age, hair, hobbies, and personality. Kalian disuruh untuk menulis 5 kalimat mengenai orang, yakni yang berkaitan dengan tampilan atau penampilannya, umurnya, rambutnya, hobinya, dan kepribadiannya. Ya, ini ada 4 yang harus kalian buat, ya, dengan 5 kalimat. Yang pertama, my father, ayahku. My favorite teacher, guru favoritku. My brother, saudara laki-lakiku. And my sister, saudara perempuanku. Buatlah 5 kalimat berdasarkan tadi, include their look, age, hair, hobbies, and personality.
anak-anak sekalian, tugas yang kelima, yakni in part complete the following description about Captain Jenal. Pada bagian ini, lengkapilah deskripsi atau penjelasan mengenai Kapten Jenal. Anak-anak, kita lihat ini ada gambar Kapten Jenal sebagai pilot dari pesawat atau a pilot the plane. Nah, ini deskripsi dari Kapten Jenal, yaitu handsome, blonde, tall, oval, strong, slim, pointed. Kita lihat di sini, handsome dia adalah tampan, blonde rambutnya pirang, tall dia tinggi, oval wajahnya oval, strong dia kuat, slim langsing, and pointed hidungnya mancung. Kalian juga disuruh untuk mengisi titik-titik berdasarkan kata-kata yang sudah disediakan di atas. Kalian pahami? Kapten Jenal is a pilot. He is 35 years old. He is blah 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 blah. And blah 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 blah. He is blah 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 and has blah 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 body. He has blah 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 hair. His face is blah 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 blah. He has a blah 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 nose. He flies planes around the world. He admire him. Jadi isinya sudah ada di atas. Anak-anak sekalian, saya kira kalian sudah paham semua itu diisi di kelas ini. Untuk tugas PR atau home assignment, PR yang pertama yaitu deskripsikan salah satu murid berikut ini. Mereka adalah yang dari kiri ke kanan, Azizah, Lutfiyah, Faizah, Aminah, dan Nadifah. Ya, describe one of the students below. They are from left to right. Azizah, Lutfiyah, Faizah, Aminah, and Nadifah. Nah, ini gambarnya. Deskripsikan salah satu saja. Deskripsikan yaitu jelaskan seperti contoh tadi kayak Mr. Rahmat atau Kapten Jenal gitu ya. Kemudian tugas yang kedua, write short description text about yourself. Tulislah deskripsi pendek mengenai dirimu. You may write your draft in the space below. Kamu boleh menulis draft tulisan yang ada di kertas putih ini, yang ada di kotak putih ini. Ya, atau membuat tulisan yang ada di kertas folio boleh. Baiklah anak-anak, itu tugas yang kedua. Sekarang tugas yang ketiga, find a picture of famous actor or actress, cut and put it here. Temukan atau dapatkan satu gambar yang seorang aktor atau aktris yang terkenal. Aktor itu laki-laki, aktris itu perempuan. Aktor laki-laki atau aktor perempuan yang terkenal. Gunting dan taruhlah di sini. Write as many sentences as you can about why he is famous, his atau her look, age, hair, hobbies, and personality. Start like this. Jadi tulis kalimat-kalimat sebagaimana yang kamu bisa mengenai mengapa dia terkenal. Dia ini seorang yang terkenal. Dia penampilannya, umurnya, rambutnya, hobinya, dan kepribadiannya. Start like this. Oke. Start like this. Pak Lina ada di mana? Ngguri. Neng kono.
Pak Lina ndi? Kita udah jeda, Pak. Pencet apa ya? Wis bar ta urung? Durung karek tugas terakhir iki. Semarang iki, tak kayak ngene. Jane pencet nah. Bagaimana supaya bisa mendapat Pencet, A? pencet. Wes tak pencet kok. Wes Iki wes terus karek ngene kene. Contohnya non teknis Wes kan, Pak. diomong. Ngene. Kulo nanti ngawasi dulu kok. Bareng kulo Anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan. Tulislah beberapa kalimat sebagaimana yang kamu bisa tadi tentang mengapa dia itu terkenal dan seterusnya tadi ya, berdasarkan dengan penampilannya, umurnya, rambutnya, hobinya, dan kepribadian seperti ini. This is bla 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 bla, dibuat menjadi sebuah paragraf berdasarkan beberapa kalimat, yakni berdasarkan dengan penampilannya, umurnya, rambutnya, hobinya, dan kepribadiannya, gitu ya. Kemudian tugas yang keempat, write a description of famous star. Tulislah deskripsi seseorang yang terkenal dengan kamu tulis 100 kata. Do not forget to include him. Jangan lupa kamu harus mendeskripsikan penampilannya, kepribadiannya, dan hobinya. Plan your essay like this. Ya, ini title judulnya. Paragraf yang pertama apa? Name why famous, mengapa dia terkenal. Paragraf yang kedua, appearance, body, tall, hair, clothes, penampilan, tubuhnya, tingginya, rambutnya, dan pakaiannya apa, bagaimana ini. Kemudian yang ketiga, paragraf yang ketiga, personality, kindness, examples, kepribadian, keramahannya, seperti contohnya apa. Paragraf yang keempat, hobbies, hobinya, seperti contoh apa saja hobinya. Dan paragraf yang kelima, conclusion, yaitu kesimpulan. Jadi titelnya atau judulnya itu seseorang yang terkenal siapa. Kemudian buatlah paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dengan beberapa petunjuk, ya, dengan petunjuk dari teks deskriptif. Anak-anak sekalian, saatnya untuk bersenang-senang, yaitu kita dengan istirahat dulu. Ya, kita lihat nih ya. Kita freshkan pikiran kita, walaupun pelajarannya lumayan agak sulit, tapi kita harus bergembira. Baiklah anak-anak, di sini sudah selesai materi kita, dan if I have some mistakes, please regard for me. Apabila Pak Guru punya banyak kesalahan, Pak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Lina. Ngejel. Mbah, lah piye wong ujug ana macet liya gurune